itu masa diapain sama IO-nya itu, Jay? Ada yang merasa bahwa aku kok langsung dikenalin vendor mahal ya. Padahal vendor yang biasa aja yang menurutku oke juga. Sudah cukup. Ada juga ya markup harga. Tapi banyak ya IO di Surabaya gitu. Dari gitu. WO ternama tapi servisnya biasa. Oke. Iya. Kita kupas ini, Jay. Kira-kira, Jay, kenapa bisa itu terjadi? Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari The Story Event Planner yang 1 tahunnya itu bisa tembus 120 event. Ya, ini per tahun loh. Dan narasumber kali ini hanya lulusan ijazah SMA dan pernah kerja ikut orang dan pernah ikut Pagar Ayu juga yang katanya dibayar 25.000 per hari per event ya. Tapi ini sosok luar biasa, kita sambut aja langsung dengan C. Alin. Halo C. Halo, sore. Halo. Oke C, perkenalkan singkat dong C. Dengan Cici ini siapa, kenapa kok bisa terjun di dunia wedding ya. Padahal dulu cuman ijazah SMA ya. Terus sekarang bisa tembus 120 event tuh bukan event yang kecil loh C. 120 event per tahun loh. Itu bukan event yang abal-abal lagi tuh. Berarti eventnya IO-nya sudah terpercaya dan ya orang bisa well known lah di Indonesia. Puji silakan C. Iya, perkenalin aku Stefania Lin. Aku foundernya The Story Event Planner Surabaya. Salah satu kenapa aku terjun di dunia wedding ini sebenarnya dari sekolah. Aku tuh memang seneng banget dunia wedding. Kalau nggak gitu aku nggak ikut Pagar Ayu gitu ya. Jadi sebenarnya keingintahuanku tuh sejak jadi Pagar Ayu. Iya. Nah, jadi Pagar Ayu itu kan ngeliatin tuh pesta dari yang pesta kecil, pesta menengah, pesta besar gitu kan. Jadi aku ngeliat, aku kepo gitu. Partnya wedding ini apa aja sih? Masa aku cuma jadi Pagar Ayu doang ya? Tapi aku lihat kok banyak banget ini partnya gitu kan. Jadi aku mulai, ya betul tadi, jadi mulai bergabung di Pagar Ayu. Pagar Ayu yang mungkin waktu itu ya betul juga digaji 25.000. Ya mungkin sebenarnya ya kalau boleh dibongkar sedikit 35.000. Tapi kalau diantar pulang dipotong 10.000 buat ongkos bensin. Gitu ya. Buat ongkos bensin. Waktu itu karena masih kecil juga ya, jadi mau nggak mau pasti ikut dipotong 10.000 diantar pulang karena pulangnya malam gitu. Sampai akhirnya ikut Pagar Ayu yang mungkin vendornya yang besar ya. Jadi eventnya juga yang besar-besar di Hotel Bintang 5. Dari situ keingintahuannya makin besar gitu. Wah, ini pestanya kok ngundang artis gitu kan. Wih, dekornya kok bagus banget, fresh flower. Masuk ballroom ini kok udah wangi mewah banget, udah mewah. Terus kemudian bau semerbak bunga asli. Padahal dulu kalau aku yang ikut yang biasa itu bunganya palsu, konsepnya merah-merah, swangsi gitu toh, ya kan. Jadi wah gini kan. Terus kemudian ya itu terjun di IO. Terjun di IO, tapi sebagai freelancer. Jadi awalnya itu berarti dari Pagar Ayu, pengen kepo ya, berarti lanjut ke dunia IO. Nah di IO itu baru Cece jadi kru ya berarti? Iya, masih kru. Berapa tahun tuh Cece di kru IO berarti? Aku sebenarnya terjun itu kan dari SMP. SMP udah kerja? Iya. Emang gak bisa diem aja sih orangnya. SMP itu kena pelanggaran loh. Emang gak bisa diem aja, jadi ditawarin sama teman, yuk ikut yuk gitu kan. Oke, ya itu dari situ SMP kelas 2 mungkin ya. SMP kelas 2 itu udah Pagar Ayu. SMP kelas 3 tuh mulai ya nyoba-nyoba IO, nyambi Pagar Ayu juga. Jadi tergantung Sabtu Minggu dapat tawarannya Pagar Ayu apa IO dulu yang masuk gitu. Sampai akhirnya SMA bener-bener aku ninggalin SMA kelas 3 mungkin 2 atau 3 itu aku bener-bener udah wes aku stop Pagar Ayu, aku ikut IO aja. Jadi aku fokus bener-bener IO gitu. Uangnya lebih besar juga ya? Iya sih sebenarnya. Berarti sekarang di IO ya berarti aja? Iya betul. Karena lebih prospek ya. Nah, terus berapa lama aja jadi IO, terus mendirikan IO sendiri? Prosesnya lama sih ya, karena kan anggapannya udah dari sekolah juga kan. Dari zamannya IO mungkin yang zaman-zaman dulu yang terkenal sampai udah ganti lagi musimnya. Musimnya ganti, IO mana lagi yang terkenal gitu kan. Sebenarnya yang membuat, kalau boleh cerita sebenarnya bikin IO ini unplanned banget. Unplanned karena memang sebelumnya kan aku project manager gitu. Jadi ikut orang, IO-nya orang ya kan, terus jadi project manager dipercaya tuh. Betul. Terus akhirnya berapa tahun tuh berarti waktu jadi IO project manager itu? Project manager aku kurang lebih 3 tahunan ya. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Tapi berkecimpung di dunia IO-nya sendiri berapa lama?
10 tahun 10 lebih tahun ya? kayaknya. Wih, 10 tahun lebih kayaknya. 10 tahun tuh bukan Iya. angka yang main-main ya teman-teman ya. Berarti itu sudah profesional, udah melewati 10.000 jam terbang itu ya. Oke, terus kenapa 10 tahun aja tiba-tiba buka IO sendiri gitu coba nih? Iya, sebenarnya aku buka ini waktu pandemi sih. Pandemi. Bener-bener Buka. Iya, bener-bener waktu COVID itu aku open. Alasan terkuat buka sendiri nih, kan dari project manager nih. Ya kan gimana kan orang kalau udah kena mindset sebagai ikut orang terus bikin usaha sendiri kan itu kan banyak dilema sebenarnya. Iya, Iya kan? pasti. Iya. Pendapatan yang pasti tiba-tiba nggak jadi pasti kan. Nah, Betul. itu kenapa sih alasan utama? Apalagi waktu COVID ya. COVID kan Iya. event kan nggak banyak. Bener, Nah, iya. gimana? Jadi kayak aku sebenarnya ya ini bukan kayak berketuhanan atau kayak gimana sih ya. Iya, Jadi iya. memang sepanjang sebelum aku mendirikan IO sendiri, pada saat momen-momen COVID itu kebetulan IO yang aku ikutin itu juga ikut down juga. Sebenarnya bukan IO yang aku ikutin juga sih, semua rasanya oke, juga oke. pada down kayaknya Iya, ya kan. iya. Semua pada bikin promo lah apapun Iya. itu supaya intinya dapat pemasukan. Banting harga lah ya. Betul. Oke. Cuma dalam waktu kurang lebih setahun itu memang kayaknya nggak bisa nih gitu. Nggak bisa. Nggak, maksudnya dari IO yang aku ikutin juga pun, wah tetap stuck gitu loh. Maksudnya ya nggak ada pendapatan berkurang. benar-benar pendapatan berkurang dan memang sebenarnya kan aku kerja jadi project manager ini aku Iya. benar-benar full time Full time. banget gitu. Dan aku sebenarnya cuma batin gini aja sih, tuh kan kalau aku pikir-pikir ya setahun ini pemasukan juga nggak ada, gitu kan. Terus kok tiba-tiba kasih petunjuk dong aku nih harus ngapain ya, aku Iya. setahun ngapain ini nggak ngapa-ngapain, biasanya ada kesibukan ini banyak nganggurnya gitu kan. Terus tiba-tiba itu kayak ada teman minta tolong aku gitu. Oke. Din bantuin dong eventku cuma kecil. Ya cuma 50 orang, 30 orang gitu. Dan aku sebenarnya pure bener-bener bantu. Bantu waktu itu ya. Bener-bener pure membantu dan tetap belum ada keinginan untuk Buka sendiri. Sampai di satu momen ada, aku masih ingat betul sih, itu ada saudara dari teman baikku mau menikah dengan istilahnya aku mau cerita background project manajerku pun itu juga antara membantu atau enggak gitu ya. Iya, Jadi iya. tiba-tiba dia mempercayakan project dengan fantastis ya. Kita bilang hotelnya bintang 5 dan itu habisnya dia kalau aku boleh hitung-hitung 2 M-an. 2 miliar. Karena makanannya sendiri per Covid? orang. Iya. Oke, berarti project pertama sebagai event Iya. IO-nya sendiri itu 2 miliar. Iya, ketika aku Wow. dipercaya itu aku langsung gini, apa ini momennya ya Tuhan ya? Oke. Apa ini momennya ya? Sampai aku berdoa gini, kalau misalnya memang anggaplah ini aku buka sendiri. Jalan gak jalan, aku pikir juga toh yang lama ini juga stuck gini aja Iya, ya. iya, iya. Anggapannya aku pun kalau buka sendiri juga gambling belum tentu jalan juga sih Betul, gitu kan, betul, belum tentu betul. jalan juga gitu loh. Jadi ya buat apa ya? Ya sudahlah wes iseng ae gitu. Oh, Iseng, keren, bener-bener keren. iseng gitu. Oke wes, karena ini dipercaya, tak kerjakan dengan baik. Oke. Jalan gak jalannya, oke aku serahin aja ke Tuhan. Berarti yang paling penting itu give the best lah ya. Iya betul. Jadi kita ketika dikasih kepercayaan, jangan sampai kepercayaan tuh hilang gitu Betul, ya. betul. Keren. Oke C, lanjut C. Terus untuk visi misinya sendiri C, ini kan The Story Event Planner ya. Kenapa namanya The Story Event Planner dan visi misinya apa sih untuk Story Event Planner, The Story Event Planner? Ya pengennya pasti memberikan yang terbaik ya, mewujudkan impian bride to be, groom to Ya. be, supaya impian wedding mereka itu bisa tercapai sesuai dengan ya wedding dreamnya mereka gitu kan, kurang lebih seperti itu. Kenapa namanya The Story Event Planner? Karena aku merasa bahwa setiap mempelai ini preparation itu pasti sudah ada ceritanya gitu kan. Oke, cerita apa itu C? Coba. Macam-macam ya. Jadi cerita preparation itu kan banyak banget, mulai dari yang ada mungkin bahagianya, ada sedihnya, kerikil-kerikilnya, emosionalnya. Itu kan bagian part the story-nya mereka gitu Ya, kan. Ya itu kenapa aku memilih nama The Story Event Story Event Planner. Planner, Iya gitu. Berarti visinya lebih membantu ya, Betul. membantu juga. Dengar-dengar Story Event Planner nih gak mahal loh ya. Iya ya. Dengan kualitas seperti itu harganya masih affordable banget ya. Ini masih bantu banget ya. Iya, betul sih. Konon katanya begitu. Soalnya katanya begitu. Berarti memang bener ya 120 event ya per tahun ya. Itu banyak loh ya. Iya, jadi memang nggak nyangka sih. Maksudnya bener-bener waktu awal buka aku bilang juga memang nggak langsung banyak.
Jadi aku bener-bener ya betul tadi kata Freddy, maksudnya give the best Give the aja. best. Even berapapun tamunya, 10, 20 bahkan cuma bungkus take away ya, namanya Oke. juga COVID pasti take away Iya, gitu iya. kan. Oh, iya, iya. Take away terus istilahnya cuma pemberkatan, foto-foto, cuma gitu aja. Itu aku kerjain semua, kasih yang terbaik. Nah, aku nggak nyangka di tahun pertama mungkin aku masih ingat event itu paling nggak sampai 12 juga. Gitu. Oke, Nggak itu sampai 12. COVID kan? COVID ya kan. Di tahun Oke. kedua itu momen COVID yang varian lain tuh. Aku Varian, masih ya, ingat, Omicron. varian lain kan. Di situ tuh udah mulai naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat Ya, langsung ya? Langsung 2 kali lipat. Aku kaget loh kok bisa ini ya. Maksudnya kok Tambah naik ya? tambah naik gitu kan. Naiknya sampai 20 lebih Ya. gitu kan. Sebenarnya aku sendiri tuh orang yang seneng target diri sendiri. Oh, Gitu. oke. Jadi Keren. pada saat awal buka aku cuma gini aja ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau boleh aja. Kalau boleh minim 1 bulan 1 dong gitu. Oh, oke. Jadi aku istilahnya mensugesti diriku Iya, sendiri. iya, iya. Bisa nggak ya? Bisa Ternyata memang dikasih memang nggak sampai 12. Tapi ya cukup oke lah ya untuk bener-bener baru, nama baru. Aku Oke. follower juga bener-bener dari nol Yes, gitu yes, kan. yes. Di tahun kedua aku mulai naikin lagi. Kan kemarin udah keturutan nih, meskipun nggak sampai 12 tapi kan ya 10 dapet lah Iya, gitu kan. iya. Boleh nggak ya kalau naik kali lagi lipat ya? gitu kan, 1 bulan 2 kek gitu kan gitu. Dikasih malah lebih, mungkin Oh. bisa tembus 30-an gitu, 30 Oke. eventan gitu kan. Nah aku juga penasaran kok bisa ya sampai naik segitu, maksudnya aku bener-bener nol. Aku ikut pameran, tapi kalau dibilang ikut pameran langsung dealing banyak ya enggak loh. Enggak, Aku oke. bener-bener istilahnya pameran itu cuma buat untuk perkenalan namaku aja gitu. Dealing banyak ya enggak, habis pameran cuma dealing 1, 2, malah afternya. Afternya. Iya, afternya itu malah Banyak. dealingan malah ada gitu kan. Nah, kemudian di tahun ketiga itu langsung naik ke 90. Itu 90. itu tahun kemarin. Itu gebrakan yang luar biasa sih. Iya, jadi kayak siap nggak siap ya aku harus siap Iya, gitu iya, kan. iya. Aku sendiri shock gitu kan. Aku sendiri shock. Loh kok naiknya nggak 2 kali lipat tapi kok ya langsung Hampir 3 tiga kali sampai lipat, 4 iya, kali 4 kali lipat lipat, gini betul. ya. Aku bilang, wih ini beneran ta ini eventku gitu kan. Ini beneran ta eventku. Aku tuh sampai kayak gitu speechless Iya. sendiri gitu. Nggak nyangka lihat Excelku sendiri jadwal itu. Wih ini setahun kok aku bisa tembus gini ya gitu Oke, kan. J, kalau bisa dikesimpulkan, J. Rahasianya apa? Kok bisa naik 2 sampai 4 kali lipat? Mungkin 1 kalimat aja deh. Iya, mulut ke mulut. kan? Mulut ke mulut. mulut. Ya berarti kembali lagi ya dari give the best, terus dari klien ke satu klien lagi ya. Betul. Oke. Iya sudah saya riset itu. Itu diingat ya teman-teman ya yang mau buka IO ya. Itu penting untuk menjaga integritas. Oke. Iya, betul. Lanjut C. Ini kita langsung masuk aja ke inti pembicaraan kita hari ini ya. Iya. Etika vendor wedding nih ya. Iya. Ya, vendor wedding itu dituduh memanfaatkan banyak pasangan yang clueless dan seberapa jauh praktek ini terjadi di dalam dunia industri. Jadi kayak seumpama nih customer nih, klien datang clueless terus dia dibohong-bohongi gitu aja. Pernah dengar nggak ada? Ada seperti sih, itu? ada beberapa yang dengar karena kan memang aku ada klien juga cancel WO gitu Ya. kan. Alasannya ya salah satunya itu. Karena contohnya kayak apa Cek? Maksudnya clueless tuh masa diapain sama IO-nya itu Cek? Ada yang merasa bahwa aku kok langsung dikenalin vendor mahal ya. Padahal vendor yang biasa aja yang menurutku oke juga. Sudah cukup. Ada juga ya markup harga. Markup harga. Iya, Markup seperti harga itu. itu kayak gimana Cek maksudnya? Ya contoh lah misalnya vendor A bukanya harganya misalnya ya 20 juta gitu kan. Oh. Open ke kliennya 25. Oh, Gitu loh. oke. Itu kan juga sempat marak juga ya. Oh iya pernah. Saya pun juga pernah kok ditawari seperti itu sama beberapa IO. Iya bener. Jadi beberapa IO juga itu sih markup harga. Nanti ke kliennya ngomongnya segini aja ya. Iya, Padahal iya. hargaku misal 2 juta. Tapi Iya. ngomong ke kliennya jangan segitu ya, ngomong 5 juta. Iya, ada. Ya akhirnya saya tolak gitu loh karena itu membahayakan juga gitu loh. Betul. Apalagi kan harganya juga kita transparan. Kita Betul. nggak boleh dong bohongin orang ya Cie. Ya. Betul. Antisipasinya gimana berarti Cie? Sebenarnya kalau aku dari awal aku langsung tanya budget sih.
Karena next stepnya memang budgeting. Oh, budget ya berarti ya? Iya, budgeting kita harus tahu. Kalau misalnya budgetingnya nggak tahu, aku langsung kenalin vendor mahal salah. Aku juga langsung kenalin vendor menengah salah. Kalau memang budgetnya tinggi, masa aku kenalin yang vendor yang biasa? Oke. Kan gitu. Jadi memang tahap awalnya harus tahu di budgeting. Sesuai kebutuhan lah ya. Iya. Tapi banyak ya IO di Surabaya gitu. Ya, begitulah. Gitu lah ya. Lumayan lah ya. Iya. Yang markup harga gitu ya. Oke. Oke, J. Untuk bagaimana cara pasangan ya kalau membedakan vendor yang berkualitas sama yang tidak di luar tanpa IO gitu. Iya, sebenarnya biasanya kalau dealingnya tanpa IO ya kan, biasanya kadang mereka kan kurang tahu ngikutin track recordnya vendor. Oke. Nah, track recordnya itu kan macam-macam ya. Kalau memang bagus, ya aku happy ya. Oh ya, dealingnya sama ini, oke lah, aku udah sering nih. Tapi kalau track recordnya ternyata sama vendor yang sering bermasalah, nah kadang kan ya ini yang juga jadi masalah di hari H. Nah itu sih yang kadang klien kan kadang juga macam-macam ya. Ada yang merasa oh IO itu dealingnya di akhir aja. Oh IO di awal aja supaya bisa bantu aku. Iya, nah kan tergantung mindsetnya klien nih. Mindsetnya klien ya. Bener, Betul-betul. Gitu. Oke. Terus gimana Ci kalau kita membangun kepercayaan di klien tengah persaingan ketat industri kayak ini ya IO ya. Ini kan IO semakin banyak, semakin hari saya lihat juga banyak yang baru-baru ya. Iya, banyak yang bermunculan, iya. Itu gimana aja ya? Berarti para Gen Z, ya kita Gen milenial yang mau merit ini kan mereka kan pasti nggak paham ya gitu-gitu. Gimana dong Ci cara milih IO-nya kalau menurut Cece? Kalau aku bilang pilih IO yang sesuai kebutuhan. Kenapa? IO itu selalu ada nilai kuatnya di masing-masing tempat. Itu ada klien yang merasa bahwa aku butuh IO untuk terima beres. Oke. Aku butuh IO yang bisa hospitality aku dengan baik. Oke. Gitu. Aku butuh IO yang bisa mengarahkan aku. Oh. Ada juga aku butuh IO yang harus fast respon. Bahkan aku kalau misalnya nggak balas dalam waktu 5 menit, aku sudah dianggap slow. Oh. Ada juga yang kayak gitu. Gitu ya? Iya. Jadi aku selalu bilang bahwa IO itu nggak ada yang jelek. Sesuai kebutuhan klien aja, cari IO yang seperti apa. Gitu. Ada nggak ya klien tuh pakai jasa IO itu karena namamu mahal? Ada, branding ada ya berarti ada, ya? ada. Masalah karena nama doang ya. Tapi Iya. kalau servis ya mungkin sama aja lah ya. Bisa jadi. Sama aja atau mungkin bahkan di bawahnya yang lebih ya harganya lebih murah gitu. Ada juga sih beberapa juga klien juga yang cerita gitu kan, maksudnya cerita dari pengalaman teman-temannya juga. Aku pakai WO harganya segini, sekian mahal gitu kan, tapi kok aku nggak merasakan servisnya bagus gitu loh. Nah ada juga yang maksudnya aku dengar dari klienku klienku yang cerita pengalaman temennya. Dari gitu. WO ternama tapi servisnya biasa. Oke. Kita kupas ini J. Kira-kira J, kenapa bisa itu terjadi? Kalau yang aku lihat sebenarnya memang biasanya karena touching dari ownernya sendiri. Jadi kan biasanya kalau vendor-vendor IO ya kan ada project manager. Sometimes project manager yang mungkin kebetulan tidak perform. Ya performanya kurang baik. Jadinya kesannya juga hasil akhirnya nggak bagus. Padahal sebenarnya IO ini secara keseluruhan bagus loh, gitu, bagus loh. Cuma hanya karena kesalahan project manager, nah itu kan, jadinya, jadinya klien nggak puas. Padahal aku sendiri pun bisa nilai, oh ini bagus loh, gitu. Kok bisa gagal, kok bisa nggak perfect, gitu kan? Kenapa, gitu kan? Mereka sendiri yang menyimpulkan. Sampai kadang makanya klien itu kan selalu tanya. Kalau sekarang itu kan klien mesti tanya, aku hari-hari handle siapa ya? Aku hari-hari handle siapa ya? Kamu sehari berapa event? Itu sekarang jadi pertanyaan yang sangat-sangat umum karena memang banyak kejadian yang seperti itu. Sama seperti inilah Ci, kalau di dunia bisnis F&B itu berarti kalau semakin banyak cabang meratakan untuk semua rasa itu susah. Iya, gitu benar. Ya? Iya. Kalau di dunia jasa mirip-mirip ya berarti ya. Tren dan inovasi di industri dunia wedding ala Gen Z sama generasi milenial itu sekarang zamannya kemana sih weddingnya? Sebenarnya itu tren intimate tuh masih banyak loh. Udah terlalu biasa, istilahnya udah kebawa zaman COVID. Jadi memang orang-orang ini intimate itu masih marak sih sampai sekarang untuk Gen Z ya. Gitu. Jadi mereka lebih memangkas budgeting untuk tamu itu cuma di 150. Kadang 200, itu udah 200 itu kayak udah oke banget 200 gitu. itu termasuk intimate ya?
200 kalau di tempatku sih masih termasuk, karena ada restoran yang bisa muat 200 gitu. Oke. Jadi aku anggapnya intimate gitu. Ada beberapa venue di Surabaya yang memang masih bisa memuat 200 di area restoran gitu. Tapi kalau 200 ke atas pasti ya udah masuknya ya besar lah ya, karena udah nggak muat, pasti masuknya udah mini ballroom. Mini ballroom. Iya. Oke, coba Cece jelasin. Mungkin ini saya posisi mewakilin ini aja ya. Gen Z sama Gen milenial. Iya. Intimate sama yang tidak intimate itu apa? Nah ini Ce. Apa itu Ce? Intimate itu sendiri artinya apa? Terus kalau nggak intimate berarti apa? Iya, intimate itu sebenarnya pertama pasti dari jumlah tamu paling gampang. Jumlah tamu ya. Tapi kalau dari konsep, sebenarnya konsepnya intimate ini bener-bener bukan yang acara yang mewah. Bukan acara yang mewah. Kalau aku pribadi sebenarnya intimate itu lebih ke casual sih, kayak Casual touching ya? dengan tamu. Touching dengan tamu. Iya, cuma sekarang jadi salah arti sih. Iya. Jadi meskipun tamunya 100, 150, 200 bahkan 50, pestanya ya udah kayak ya template kayak yang besar juga. Cuma bedanya kalau besar mungkin bandnya lebih gede, ada gestarnya gitu. Kalau aku pribadi sendiri, aku kan juga kalau aku pribadi tuh aku seneng banget kalau ketemu klien itu yang memang intimate, bener-bener intimate nih. Itu tapi jarang banget aku temuin, paling aku buka sampai sekarang itu aku temuin yang kayak gitu baru 2 kayaknya. 2 ya? Iya, bener-bener lost gitu. Oke, aku mau ada acara ini, aku mau touching sama temen-temenku gitu kan. Aku gak mau terlalu terpaku sama rundown gitu. Aku pengen enjoy the moment. Gitu. Terlalu terpaku, bisa gitu ya? Iya. Tanpa ikutin rundown ya? Iya, jadi rundown itu hanya sebagai reminder, oh ya ini udah jam sekian nih, mau gimana nih, ini kita harusnya waktunya misalnya waktunya photo session gimana. Nah, jadi kayak kita kompromi gitu, gimana, oh bentar ya masih enjoy nih gitu, nggak apa-apa foto session run through aja, nanti nggak usah dipanggil di panggung, udah yang mau foto nanti foto ajak aku aja langsung tarik. Ada yang gitu. Jadi aku ngerasa wah aduh jarang banget nih dapat klien kayak gini, kan maksudnya out of the box kalau di Surabaya ya. Kalau Surabaya itu kan udah terbiasa satu ada Chinese, terpaku dengan aturan orang tua. Bahkan untuk acara sendiri pun juga udah terbiasa harus seperti itu. Begitu dirubah akan kayak merasa kok aneh ya gitu. Kok aneh ya? Misalnya kayak wedding kiss harus ada same di edit klipnya gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu itu kan kayak udah template gitu. Betul template gitu. ya. Oke, lanjut C. Kira-kira di story event planner itu bisa nggak intimate sekitar 50 juta sampai 75 juta itu sudah intimate dan itu di dalam hotel proper. Bisa nggak kalau di story event planner? Kalau aku ya enggak sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau agak aku. Berat ya? Agak berat. Aku karena takutnya gini, ekspektasinya nggak sesuai. Kalau aku bilang bisa, nanti aku kasih vendor. Kan vendor memang beraneka macam ya harganya. Iya, betul. Gak apa-apa, aku bisa kasih yang bottom. Cuma masalahnya kalau aku kasih beneran yang harganya bottom, nanti expect-nya dia itu loh nggak sesuai. Nah, itu yang harus tak jelasin di depan. Berarti lebih ke ekspektasi ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan dengan ekspektasi yang Cece maksud ya, bisa tidak 50-75 juta? Bisa, tapi di restoran. Di restoran Chinese, ya? Iya. Di restoran Chinese itu bisa ya? Udah bisa. Proper lah ya? Iya. Proper itu dalam artian vendor-vendor penting aja yang iya, ada. Betul. Oke. Untuk vendor penting sendiri, menurut Cece itu apa aja sih kalau misalnya vendor penting di dalam dunia I.O. orang bisa merit tapi bisa proper. Kira-kira vendor apa aja itu, Ce? Yang pasti kan ya I.O., kemudian gaun, make up, jas, dekor, foto. Kadang video antara perlu nggak perlu tuh. Oke. Nah itu bisa ada bisa nggak. Kalau foto tuh wajib gitu. Kadang ada yang merasa video nggak perlu lah, nggak penting gitu kan, mangkas budget gitu. Oke. Ada juga yang merasa bilang gitu kan sama aku gitu. Nah terus kemudian lighting ya. Lighting. Kasian juga ya moto kalau lightingnya nggak ada. Iya, gitu masuk kan. akal. Iya. Betul. Souvenir. Oke. Souvenir. Lanjut C. Oke, gimana C kalau misalnya ada pasangan yang mau nikah itu maunya intimate, tapi orang tua minta 1.000 atau bahkan juga. lebih, itu sering? Sering banget. Terus gimana tuh C? Mau nggak mau ikut orang tua. Orang tuanya? Nggak mau. Ada pernah yang kayak gitu juga gitu kan. Akhirnya berantem karena mamanya pengen pesta besar, anaknya pengen intimate. Biasa. Iya, pengen biasa. Tapi pada akhirnya tetap kekuatan orang tua yang menang gitu. Gak bisa kayak aku nggak mau mah, aku nggak mau pak gitu, nggak bisa. Tetap harus pasti orang tua yang menang. Itu lebih tepatnya bukan itu sih, Cek. Mungkin yang bayari orang tuanya mungkin.
Bisa jadi ya sih, Ya kan? betul. Kalau mungkin betul. yang bayarin bukan orang tuanya, mungkin dia bisa mengatur ya. Iya, kalau Ya kan? misalnya bayar sendiri bisa ngatur. Tapi kadang bisa over juga, cuma overnya nggak sampai 1.000 tadi Iya, sih. iya. 500, iya. 300. Iya segituan. Gitu Mungkin ya. bengkak 5 meja, 10 5 meja. meja gitu. Satu ya. meja itu berapa orang, C? Nah, ini coba. Satu meja 10 orang. Iya, 10 Oke. orang. Satu meja 10 orang, guys. Hmm. Oke, lanjut, C. Kita langsung aja tips aja lah buat Cece, gimana Gen Z nggak menguras dompet terlalu banyak supaya vendor-vendor yang dipakai itu proper, walaupun nggak harus di angka 50-75, tapi bisa memangkas banyak biaya tapi bisa merit dengan proper yang dari menurut The Story Event Planner tadi. Dengan budget 75 atau bukan? Di atas itu juga boleh, tapi anggapannya jangan sampai over budget yang nggak penting-penting gitu yang menurut Cece. Ya sebenarnya turunkan gengsi sih. Oh, gengsi. Iya. Maksudnya gengsi ini apa, Ce? Ya kadang orang-orang ini masih mentingin gengsi gitu, kayak nggak mau pakai vendor yang biasa, mau yang masih ada nama gitu kan. Nama itu macam-macam ya, nggak harus yang tinggi ya. Middle pun kan juga ada yang nama. Maksudku kalau aku sih biasanya kalau bisa di mix match why not gitu loh. Di mix match why not? Gitu. Kenapa harus dihajar rata kalau memang budgetnya nggak sampai segitu. Oh, gitu, masuk. Gitu. Berarti pilih vendor itu bukan cuma karena namanya doang ya, tapi juga ada kualitas. Iya. Walaupun nama banyak ya vendor-vendor di luar sana yang mungkin belum punya banyak nama, belum punya nama yang terkenal, tapi harganya udah bagus, harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya sama loh sama yang vendor-vendor bagus. Betul. Aku ada ya sih kan? beberapa kayak gitu. Jadi aku sampai kadang jelasin ini loh, vendor ini memang belum ada nama sih, tapi aku berani jamin kok ini hasilnya oke di hari H gitu. Cuma memang karena mungkin ya itu ya trust issue ya itu balik lagi trust issue karena mungkin belum ada nama. Kadang beberapa masih nggak apa-apa lah, aku tetap milih yang harganya sekian deh, yang pasti aja gitu. Ya nggak apa-apa. Itu vendor apa, Ce? Maksudnya vendor apa? Maksudnya fotografi, videografi, apa make up atau apa itu, Ce? Contohnya? Kalau yang kayak gitu aku seringnya sih foto, cake itu juga ada. Oh, sekelas cake itu juga ada gengsinya juga berarti ya? Ada juga, ada. Oh, wow. Ada. Contohnya seperti apa itu gengsinya itu? Ada yang kayak sudah terpaku bahwa kalau cake aku pasti pakai ini. Gitu, aku pasti pakai ini. Padahal kalau mau nata budgeting itu udah jelas ini salah satu budget yang bisa dipangkas. Dipangkas ya. Padahal cake itu ini saya posisikan perwakilan aja ya. Cake itu cake yang bisa dimakan apa yang tidak bisa dimakan? Enggak, cuma gores aja. Oke. Iya. Jadi cuman sekelas cake itu ada gengsinya ya? Ada juga. Oh, gitu. baru tahu ya saya. karena aku nemuin di klienku ya. Aku nggak tahu kalau di WO lain sih. Kalau di klienku tuh ada yang ya, kayak sampai gitu. seperti itu ya? Iya. Oke. Selain cake apa lagi, Ce? Dekor sih. Dekor? Ya, dekor. Oh, sekelas dekor itu bukan ngeliat dekornya tapi juga ada nama dekor di balik itu yang membuat dia lebih gengsi gitu ya? Iya, pasti. Oke. Dekor tuh bisa 1 miliar sih? Bisa aja kalau dijabanin. Jawabannya bisa ya? Bisa aja. Oke. Kalau vendor yang dekor yang pernah Cici handle bisa sampai habis berapa tuh, Cici, customer? Pernah yang paling maksimal? Aku termahal 400 juta. 400 juta? 400 juta Wow, satu mobil ya? Iya, itu yang termahal. Itu dekornya doang ya? Dekor doang, belum yang lain-lain. Iya. Oke, lanjut, Cih. Ini lanjut ke chapter selanjutnya ya. Ketantangan ya. Budget terbatas tetapi ingin pernikahan impian mereka itu nggak sampai jeblok gitu loh, Cih. Gimana caranya supaya trik and strateginya untuk ngatur budgetnya itu gimana? Flowchartnya ibaratnya itu urutannya itu gimana? Misal nih, saya nih mau merit nih, Cih. Yang harus saya lakukan tuh apa dulu, Cih? Oh ya, kalau yang aku lakuin next stepnya venue dulu sih sebenarnya, tempat dulu. Venue dulu, cari venue-nya yang lebih cocok sama dia. Iya, venue yang istilahnya on budget ya. On budgetnya on dia. Budget, karena venue itu juga salah satu yang paling gerus budget paling banyak sih. Paling tinggi budget di venue ya. Iya, salah satunya ya, venue itu yang paling tertinggi dulu. Betul. Kita cari venue-nya dulu, terus kemudian baru yang gaun. Terus, MUA, gitu kan. Gaun, jas ya, MUA itu kan yang paling penting ya. Iya. Kalau nggak ada gaun jasnya nikahnya masa pakai baju biasa. Iya, betul. Iya, Terus, gitu. Terus baru tadi yang kayak dekor. Betul gitu. Okay. Biasanya memang kalau misalnya on budget atau apa ya memang kita nanti arahin sih kalau dekor harganya sekian ini bisa dapet sih gitu kan, tapi modelnya seperti ini. Oke, enggak, kalau aku sih tipenya bukan yang maksa ya, tapi lebih kayak
ngobrol aja, aku tunjukin gitu. Ini kalau harganya segini nih kayak gini loh nanti jadinya. Kalau harganya segini. Tapi yang bisa masuk di budgetingmu tuh yang hasilnya yang kayak gini, kamu oke nggak gitu kan? Kalau misalnya sudah oke, tapi kadang kan kalian ngerasa kok kurang apik ya C ya, kok aku pengen sing lebih. Nah kalau lebih kamu harus spend money lagi loh, plus segini, kamu mau ta? Nah itu aku juga jelasin gitu loh, karena jujur aja kita mau buat budgeting sepaten apapun, namanya bride loh, perempuan, aku juga perempuan, pasti punya pengen nambah itu pasti ada, pengen nambah itu pasti ada. Betul. Aku yang nahan-nahan kadang aku ingat loh C, budgetingnya lo ya, ingat ya C, ya tapi kadang ya diterabas. Aku sih tetap reminder, tapi kadang ya diterabas. Soalnya cewek kan nganggep ini bahwa pernikahan sekali seumur hidup lah ya, pengen yang kasih yang terbaik lah ya, ya betul. Nice. Jadi kesimpulannya lebih ke ya lebih tepatnya kan harus cepat langsung cari IO aja lah ya. Itu kan IO itu sebagai konsultan juga teman-teman ya. Iya. Jadi sebagai konsultan, jadi kalian langsung aja cari IO yang berpengalaman, yang pakar lah ya. Supaya kalian nggak off budget gitu. Ya tapi hati-hati ya, IO juga banyak yang nipu juga ya. Iya. Ya banyak nipu itu dalam artian ya tadi markup harga, kalian nggak butuh. Lanjut ya. Apa tantangannya Cece kalau seumpama nih customer sudah budgetnya tersendiri tapi ekspektasinya tinggi sekali. Nah, ada nggak kayak gitu Cece? Banyak sih kayaknya, banyak. Jadi sih kayak kayaknya. Dia punya budget misalnya 100 juta tapi pengennya dapatnya yang bagus. Nah, iya ada. Gimana caranya Cece sebagai event organizer menghandle omongan seperti itu dengan ya ngapain sih harus? Ya aku selalu jelasin kalau dengan budget segini untuk dekor dapatnya kualitasnya gini, bunganya juga jenisnya seperti ini, oke enggak gitu. Kadang klien nerabas, ada juga nerabas tetap di link, habis gitu ketika lihat ekspektasinya dia yang kecewa. Nah padahal aku sudah ngomongin itu di depan, aku sudah bilang di awal, akhirnya malah ke cancel itu vendor, malah ganti upgrade. Nah, padahal dari awal misalnya nih venue A ini harusnya minim spend dekornya itu misalnya 20 juta gitu kan. Nah kamu cari yang 10 juta itu kan udah beda banget. Jauh. Gak bisa expect-nya kayak yang 20 gitu kan. Kalau dibilang bagus atau enggak, ya bagus pada harganya. Nah, bagus pada harganya, bukan jelek tapi bagus pada harganya. Kalau aku sih bilangnya kayak gitu ya, bukan betul. aku nggak menjelekkan dekor 10 juta enggak, tapi sesuai aja betul. gitu loh, sesuai. Masa iya iPhone 16 Pro Max dilawan sama yang Oppo yang harga 2-3 jutaan kan nggak masuk kan? Iya benar. Nggak apple to apple lah ya. Betul. Dia bagus di harganya sendiri-sendiri. Iya. Ibarat target marketnya sendiri-sendiri lah ya. Iya betul. Berarti yang Cece lakuin ini ya berarti kasih ilustrasi, kasih pengertian ke mereka supaya ya jangan ketinggian ekspektasinya. Iya betul. Aku selalu jelasin ini kalau hasilnya harga segini tuh kayak gini, kalau di vendor ini seperti ini, di vendor ini seperti ini. Nah menurut kalian udah cocok nggak kalau yang harga segini, atau memang better yang ini gitu kan? Nah itu kembali ke pilihannya mereka gitu. Berarti lebih tepatnya kesimpulannya kita kasih, ibaratnya kalau kita mau kasih sesuatu ya kasih ilustrasi dulu lah ya. Iya, kalau aku supaya mereka gitu, ada gambaran ya. Iya. Karena kalau kita tanpa ada visualisasinya, kita kasih omongan, hasilnya nggak percaya juga. Mereka nggak paham ya ilustrasinya seperti apa itu ya. Jadi kasih foto, kalau bisa ilustrasi yang lebih bagus ya untuk ke customer betul. Oke, lanjut ke chapter 5 ini ya. Tips untuk calon pengantin ya, Gen Z sama Gen Millennial. Anggaran minimal yang realistis untuk pernikahan di zaman sekarang. Dan Gen Z itu di angka berapa? Dan perlu nggak Gen Z itu menurunkan standar untuk bisa mengelola budget lebih bijak? Iya sih, sejujurnya loh ya, sejujurnya untuk wedding sekarang kalau kita benar-benar bilang proper aja, minim loh untuk 150 orang aja, itu bisa 200 juta loh. 200 juta? 200 juta, kita bilang proper, maksudnya gaun yang proper foto yang proper, itu dengan kelasnya yang middle loh, bukan yang high yang sampai harganya satu vendor bisa ratusan juta, itu enggak. Itu segituan 200 juta dengan 150 orang. 150 orang di hotel tuh ya udah. 150 ya bisa di hotel.
di hotel. Udah semua vendor lah ya. Iya. Foto, video, make up, yang penting-penting semua ya. Tanpa ada guest star berarti itu ya. Tanpa Ya. Udah 200 ya, Je. Iya, 200-an. Wow, itu bukan angka yang kecil ya. Iya. Untuk Gen Z sama milenial. Terus langkahnya menurut JC nih supaya mereka bisa tetap merit gimana aja? Apakah bisa nggak dipres gitu aja supaya Gen Z sama milenial ini bisa tetap merit gitu loh. Walaupun itu kan angka yang fantastis ya. Iya. Apalagi kerja ikut orang susah ya di angka segitu. Iya, susah belum sih after itu. meritnya. Iya. Belum nanti kalau sudah punya anak juga. Bisa nggak sih, C, diatur sama story event planner yang ya setidaknya bisa merit lah. Bisa. Bisa. Ada klienku Kenapa juga tuh, yang C? kayak gitu. Gimana tuh, C? Iya, kapan hari aku pernah sih bikinin budgeting itu di hotel itu under 200 sih. Aku hitungnya bisa ketemunya di 150-an. 150-an. 150. Iya, 150 tapi itu ya balik lagi mix match ya. Mix and match ya? Mix and match vendor gitu. Oke. 150. Jadi aku selalu menekankan dari semua vendor ini mau yang bagus yang mana. Gak bisa pilih semua gitu kan. Salah satu deh yang mau jadi perhatian atau yang mau dibagusin. Misalnya mungkin oh iya aku mau dekornya deh yang properan gitu. Yang lainnya diikutin budgetingnya gitu. Satu aja. Kalau banyak ya pasti balik lagi budgetingnya gitu kan. Kan nggak namanya cewek apalagi atau bridegroom lah, nggak mungkin semuanya vendor itu mau sama rata gitu kan. Pasti ada yang mau kelihatan menonjol. Betul. Ya ada lah. Aku kasih satu kesempatan pengen tahu dulu apa yang mau kalian tonjolin di wedding kalian. Ada yang merasa eventku udah simple, aku pengen bagusin di foto. Ya fotonya yang dibagusin gitu. Berarti fotonya dibagusin gitu ya. Oke, lanjut, C. Kita hampir ke ujung acara nih. Cerita menarik, C. Selama Cici buka I.O. ya kan, membangun bisnis The Story Event Planner, ada nggak cerita yang nikahnya beda agama, beda budaya juga? Itu gimana, C, cara nikahnya dengan dua agama yang berbeda? Sebenarnya kalau beda agama, masalahnya sekarang kan kalau di Capil harus sama agama ya. Pasti salah satu pasti ngalah sih. Cuma memang ada juga case di mana ya aku nggak tahu ya orang-orang zaman sekarang ini untuk memutuskan menikah itu segampang apa, sesulit apa. Kadang sebentar bilang nikah, tengkar sedikit bilang batal. Nah itu juga pernah ada bilang batal hanya karena beda agama. Yang seharusnya mungkin kita mikirnya harusnya ini sudah diomongin sebelum memutuskan nikah nggak sih kan. Tapi itu jadi problem. Malah batal gitu ya? Sambil jalan udah DP malah cancel hanya karena perbedaan agama. Padahal sebelumnya udah tahu kan. Nah itu loh. Kan kadang kita yang dengerin kan kayak kok nggak masuk akal ya. Harusnya ini kan sudah topik di awal. Cancel. Hanya karena itu ada yang seperti itu. Kalau misalnya nggak cancel tuh, J, misal dia udah married nih, terus nikahnya di mana? Apakah dua tempat ibadah? Jujurnya kalau sekarang ini sejauh ini tetap ngalah salah satu sih. Ngalah salah satu, nggak bisa dua-duanya ya berarti? Jadi aku beberapa kali itu dapat klien Taiwan, Korea juga ada, bule juga ada. Sama orang Indonesia ini berarti? Sama sini, cowok? orang sini. Ya cowoknya yang dari luar negeri kebetulan kok cowok semua ya, nggak ada yang cewek gitu kan. Rata-rata ya mereka ikut budaya sini sih. Ya? Mereka juga paling bertanya, kok di sini ribet amat ya prosesinya. Kalau di sana simple. Make up ketemu di pelaminan pesta gitu kan. Kalau di sini kan rangkaiannya macam-macam tuh dari pagi subuh gitu kan, siang malam kayak gitu. Itu ya berarti harus ngalah salah satu ya berarti ya. Iya, salah Bukan satu. berarti mix and match gitu, nggak bisa ya budaya mix and match gitu kayak pernikahan ada budaya ini ada budaya ini juga disekapung gitu. Sebenarnya bisa aja, cuma memang di akunya aja memang belum ada request yang seperti itu. Pasti biasanya kalau memang ada request seperti itu ya bisa aja diwujudin. Pernah ya berarti ya. Oke, nice. Wih, keren juga nih buat kalian nih yang beda agama ya. Bisa kok kalian nikah tapi ya harus dibicarakan. Apalagi jangan sampai batal ya. Nah terus nih ada nggak yang pernah batal terus tiba-tiba dia jadi married lagi? Belum pernah sih kalau itu ya. Batal ya batal. Tapi kalau tiba-tiba bawa pasangan lain balik lagi ke aku ada. Gitu ya? Itu ada. Berarti, itu ada sih, ada kalau itu. Jadi habis batal terus married terus batal tapi baliknya udah DP nih dia. Udah DP terus batal tapi DP-nya nggak angus. Iya. Tapi besoknya udah bawa pasangan yang lain. Iya, dalam kurun waktu ya 1 tahun. Setahun lah ya. Itu yang gitu. Cowok apa yang cewek?
Kebetulan kalau yang aku dapetin si ceweknya, Yang ceweknya, ceweknya. Ceweknya yang DP berarti ya. Oke. Oke, lanjut C. Menurut Cece masa depan industri untuk WO itu ada perubahan nggak? Pastinya ya, rasanya setiap tahun selalu ada perubahan. Nah, perubahan apa tuh C? Macam-macam sih kalau sekarang. Kalau dulu WO mungkin cuma ngatur acara ya, orang Ya. dulu banget. Terus kemudian ada yang namanya planner, kita preparation sudah dibantu. Dulu taunya kan IO cuma ngurus hari H. Ya. Terus sekarang berkembang lagi jadi semi konseptor. Semi-konseptor. Nah, jadi dibantu konsepin Oke. gitu kan, mood board apa itu kan ada. Sekarang kan udah mulai terjun ke sana juga untuk beberapa WO kan sampai ke arah sana. Berarti IO ini bukan sekedar event organizer teman-teman ya. Berarti sudah konsultan, arahnya juga konseptor. Iya. Yang membantu menenangkan klien juga, Iya, betul. mengarahkan vendornya seperti apa. Berarti IO ini konsultan teman-teman ya. Iya. Sudah bisa dibilang konsultan. Banyak yang harus kalian pahami ya. Jadi yang nggak pakai IO hati-hati karena kalian pasti banyak miss lah ya, kalau nggak pakai IO ya. Iya, kadang biasanya kalian nggak ngerti yang kecil-kecil itu loh, part-part vendor kecil-kecil yang mungkin terlewatkan. Mereka kadang mikirnya vendor yang harus dicari yang besar-besar aja. Tapi yang kecil-kecil itu kadang nggak tahu, nggak kebayang. Contoh lah paling kecil kayak kaligrafi gitu kan, mungkin milk crew. Nah, milk crew yang mungkin dirasa milk crew mungkin minor ya, tapi kalau pestanya di hotel bintang 5 kan milk crew-nya harus dari dalam sana. Oh, kalau hotel bintang 5 harus milk crew dalam sana, betul. Satu kotaknya bisa dapat Bu Ida 5 tuh. Coba di scale-nya berapa aja berarti harganya? Itu bisa 100.000. Ada yang 80.000, 75.000. Wow. Gitu. Sedangkan dalam satu hari vendor yang turun bisa 70 orang sampai 100. Nah, ini betul juga teman-teman ya, yang buat kalian yang merit di bintang 5 itu juga mikirin milk crew-nya ya. Itu hal kecil yang mungkin kalian nggak akan notice ya. Tapi IO bisa bantu noticein kalian loh. Budget-budget yang nggak penting tiba-tiba bawa keluar, ya kan? Apalagi kalau di hotel bintang 5 tadi nggak boleh bawa milk crew dari luar, iya. Harus dari dalam. Oke Ceh, lanjut aja ya. Kita bahas ke The Story Event Planner ya berarti ya. Berarti ke depan yang akan Cece lakukan apa supaya The Story Event Planner ini tetap eksis dan di tengah gempuran banyak IO baru ya. What will you do terus supaya tetap eksis dan bisa go terus naik sampai mendunia lah. Amin. Ya kalau dari aku sendiri sih yang pasti aku berusaha untuk tetap konsisten sih, karena itu kunci yang paling penting. Konsisten dengan hasil yang bagus ya, maksudnya ya. Jadi konsisten untuk terus naik gitu. Jadi supaya juga referensi dari klien sebelumnya atau apa itu tetap berjalan, karena bagi aku tuh referensi itu sangat-sangat penting banget buat aku sendiri pribadi ya, nggak tahu kalau orang lain gitu. Jadi konsistensi kalau dari aku supaya juga nanti bisa makin naik juga, nanti ekspansi juga bisa dibukakan juga kan di kota-kota yang lain gitu kan untuk The Story Event Planner gitu. Oke. Keren Ceh, berarti tetap lebih eksis ya kalau untuk buka cabang? Buka cabang sebenarnya kalau kota kan aku baru bulan kemarin kayaknya ya officially aku mulai terima event di Bali gitu kan, terus di area Jawa Timur officially ya. Sebenarnya kalau tahun-tahun lalu sudah ada, cuma kayak aku nggak terlalu istilahnya menonjolkan itu. Tapi per bulan kemarin aku udah officially aku tulis deh terima Is Javaan Bali. Keren. Oke Ceh, penutup ya buat teman-teman yang mau merit di luaran sana, kasih tips and trick juga supaya nggak zong lagi ya. Karena di Vex Prepper ini kan membongkar dunia wedding dan entertain supaya mereka yang mau merit itu nggak boncos, nggak habis banyak ya. Terus juga yang meritnya sekali seumur hidup tuh supaya terlaksana dengan sangat amat baik. Dan ya bisa save money lah untuk honeymoon lah ya. Itu Ceh, mungkin penutup dari Cece. Iya, kalau dari aku memang tips untuk bride and groom to be, pastikan setiap kontrak itu speknya dibaca dengan detail. Kontrak? Betul, supaya tidak ada add-on di belakang. Kontrak yang di mana ini Ceh? Apapun itu, mulai dari jas, dari vendor, apapun itu, foto, video, dan lain-lain, dekor, ya. Pastikan spek itu detail di awal supaya di belakang tidak boncos. Tambah add-on ini ya, iya. kayak venue tadi ya, add-onnya milk crew tadi ya, contoh simpelnya. Jadi benar-benar kayak
ya sudah mengetahui semua di awal gitu. Itu penting banget sih. Sering kalinya kalian kalau dealing sendiri nggak tahu tuh yang belakang-belakangnya kayak gimana gitu. Kelihatannya murah di awal. Iya. Tapi di belakang ada tambahan-tambahan biaya. Iya. Itu yang harus benar-benar diperiksa sama bride and groom to be supaya nggak terjebak dengan harga yang terlihat murah tapi sebenarnya tidak murah di belakangnya. Betul itu. Banyak itu sekarang. Iya gitu. Jadi kadang ya itu sih salah satu yang paling utama sebenarnya dari budgeting itu juga sih gitu. Budgeting juga ya. Betul. Jadi dari awal jangan sampai miss budget juga. Jadi anggarannya jelas. Saya punya budget sekian, terus penganggarannya itu harus juga sesuai dan dibantu IO ya. Iya betul. Jadi harus pakai IO ya. Pasti dong. Harus ya. Iya, jangan harus. sampai nggak pakai IO ya. Iya. Gak mungkin bisa jalan ya. Iya nanti clueless itu tadi, clueless nggak ngerti arahnya harus kemana, harus ngapain ya cluelessnya kan. itu seharga IO loh teman-teman ya. Ya karena salah ambil vendor itu ruginya bisa seharga IO, mending pakai IO lah. Iya betul. Betul ya. Itu. Oke. Itu aja C. Iya itu aja. Terima kasih C udah datang. Thank C Alin, you. sukses terus buat The Event Story Planner. Ya, sukses juga untuk Freddy. Kita tutup hari ini ya. Bye-bye. Wah, hari ini banyak membongkar.